Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa yang budirman, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tak terasa akhirnya kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia serta bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya membawakan suatu tema, yaitu tentang keutamaan bulan Ramadan beserta orang yang berpuasa pada bulan tersebut. Walaupun sejatinya banyak sekali keutamaan-keutamaan baik dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyebutkan 5 dari keutamaan tersebut. Apa saja keutamaan tersebut? Yang pertama, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka serta memenjarakan atau membelenggu syaitan-syaitan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghulliqat abwaban nar wa sufidash syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka serta membelenggu syaitan-syaitan. Subhanallah, ini sangat luar biasa sekali. Syaitan-syaitan dibelenggu, yaitu syaitan-syaitan yang akan membisikkan perkara-perkara yang tidak baik kepada kita. Kemudian syaitan yang bersemayam di dalam diri manusia akan terbelenggu karena sejatinya puasa tersebut merupakan imsak, yaitu menahan diri dari segala macam hal-hal yang membatalkan puasa dan juga menahan diri dari segala macam bentuk hawa nafsu yang tidak baik. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian fadilah atau keutamaan yang kedua adalah dalam hadis dikatakan bahwa mulut orang yang berpuasa lebih wangi atau lebih disukai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada minyak misik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi la khulufu famisi sha'im atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk." Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, benar-benar bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di sisi Allah daripada wangi misik. Misik, semua orang sudah tahu bahwa minyak tersebut sangat wangi sekali, dan minyak tersebut tentu harganya juga sangat mahal. Tetapi bau mulut yang tidak sedap yang dikeluarkan dari mulut seorang yang puasa itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya, kemudian surganya kelak, yaitu lebih baik daripada wangi misik. Kenapa demikian? Karena sejatinya orang yang berpuasa mengeluarkan bau tidak sedap dikarenakan dia menahan lapar dan dahaga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang akan menggantikan bau tersebut dengan pahala yang lebih baik daripada wangi misik. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperindah surganya setiap hari. Untuk apa? Untuk menyiapkan atau menyambut orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis qala Rasulullah SAW, wa yazidullah wa yuzayyinullahu lahum kulla yaumin jannatahu. Allah Subhanahu wa ta'ala memperindah surganya setiap hari. Thumma yuqal, kemudian ia mengatakan, yushiku ibadi as-sa'imun an yulquna anhum al-ma'unah wal adha wa yasiruna ilaik. Pemirsa yang budiman, selanjutnya yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala memperindah surganya setiap hari demi menyambut orang yang berpuasa. Dalam hadis dikatakan, wa yuzayyinullahu lahum kulla yaumin jannatahu. Allah memperindah surganya bagi mereka setiap hari.
thumma yaqul, kemudian ia berkata, yushaku ibadi as-saimuna an yulqu anhum al-maunah wal adha wa yusiruna ilaika. Hampir saja hamba-hambaku yang berpuasa menemukan jerih payahnya dan sampai kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyambut orang-orang yang berpuasa yaitu dengan menyiapkan surganya setiap hari. Bayangkan, seandainya di rumah kita mendengar kemudian ada kabar bahwa seseorang akan datang ke rumah kita, sudah pasti tuan rumah itu akan menyiapkan penyambutan, mulai dari menghidangkan makanan, menyiapkan tempat tidur dan sebagainya. Subhanallah. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, bahkan membebaskan seseorang dari neraka pada setiap akhir malam bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis dikatakan, Innallaha tabaraka wa ta'ala ataqa'u fi kulli yawmin wa laylatin, yakni fi Ramadan, wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabatun. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala membebaskan seseorang pada setiap hari dan setiap malam, yakni di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya bagi setiap muslim, setiap hari dan setiap malam ada doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, yang terakhir adalah semua hewan-hewan dan bahkan ikan-ikan yang berada di lautan mendoakan dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.